Ini kotak tisu model sofa. Kali ini tutorial Uni cara buat kotak tisu model sofa ini. Nah, sahabat Uni, untuk membuat cover kotak tisunya, kita membutuhkan bahan dan alat-alat sebagai berikut. 2 warna benang, lalu kita akan gunakan jarum yang nomor 3, lalu dakron untuk isi aksesorisnya, lalu nanti kita butuh jarum tapestri dan penada. Itu bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan untuk membuat cover kotak tisu model sofa. Sahabat Uni, sekarang kita akan membuat cover kotak tisu ini dengan menggunakan double crochet atau tusuk papan. Pertama yang akan kita buat adalah bagian atasnya ini. Kita akan buat tutup bagian atas ini dengan warna yang terang. Kita akan buat dulu rantai sepanjang tutup kotak tisunya ini. Berapa banyak rantai yang kita buat itu akan tergantung dengan berapa besaran kotak tisu yang sahabat Uni punya. Kalau Uni punya seperti ini, nanti kita akan buat sepanjang ini. Kita akan buat dulu simpul awalnya. Kita buat rantai. Iya, ini selesai rantai sepanjang tutup kotak tisu. Sekarang kita tambahkan 2 rantai lagi. 1, 2. Kita akan memulai membuat double crochet atau tusuk papannya. Kita akan bekerja di bagian belakangnya. Tadi kan seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman putar. Ini akan terlihat pundakan-pundakan namanya ya. Nah, di sini. Kait, kita hitung pundakan ke-3. 1, 2, 3. Kita masuk di sini. Tipsnya adalah ketika tadi teman-teman membuat rantai, jangan terlalu ditarik kencang-kencang. Nah, buat double crochetnya. Lagi. Masuk di pundakannya. Buat teman-teman yang sangat pemula, yang rasanya sulit membuat seperti ini, buat seperti biasa juga nggak apa-apa. Pakai back loop. Nah, lagi kita kait. Ya. Keluarkan. Kait. Keluarkan 2. Ya. Teruskan sampai ke rantai terakhir. Ya, sahabat Uni, ini kita sudah selesai membuat baris pertama. Semua rantai sudah kita isi. Kita akan membuat baris kedua. Cara menaikkan baris. Kita buat 2 rantai, lalu balik. Buat sahabat-sahabat Uni yang
masih pemula yang belum paham melihat awal dan akhiran, kita kasih penanda aja. Ya, kasih penanda. Ini tadi kita buat 2 rantai. Di rantai yang kedua dipasang penandanya. Ini tadi 1, 2. Yang kedua ini kita kasih penanda. Jadi kita tahu ini adalah yang pertama, double crochet pertama. Nah, kenapa Uni sebut double crochet pertama? Karena memang kita hitung sebagai double crochet pertama, bukan sebagai pondasi. Untuk double crochet selanjutnya kita masuknya bukan di yang paling pertama lagi, tapi mata yang kedua di sini. Kita masuk mata kedua. Karena yang mata yang pertama sudah menjadi milik 2 rantai yang tadi kita buat, jadi kita masuk pada mata kedua. Ya, double crochet dan kita bekerja pada back loop. Ya. Apa itu back loop? Sahabat Uni bisa lihat lagi video Uni tentang membuat masker anti COVID. Kita masuk di back loop, kita bekerjanya di back loop, buat double crochet sampai ke ujung lagi. Iya. Nah, sahabat Uni, ini sudah sampai lagi di ujung, di bagian paling pinggir baris pertama tadi. Jadi ini Uni kasih penanda juga agar kita tahu mana yang bagian mana yang paling akhirnya. Jadi dengan begini nanti insya Allah dia akan lurus ke atasnya. Kita buka. Tetap bekerjanya pada back loop. Nah, sudah jadi 2 baris. Untuk naik baris ketiga gimana? Sama kayak tadi. Kita buat 2 single crochet, dibalik, dikait, kita masuk pada lubang kedua. Karena mata pertama sudah menjadi milik 2 rantai tadi ya. Kita masuk, ini mata 1, ini yang kedua. Kita masuk sini. Jangan lupa dikasih penanda buat sahabat Uni yang belum terlalu paham melihat baris ke pertama. Kita buat single double crochet sampai setinggi pertengahan dari kotak tisu ini. Jadi nanti sampai sini kita buat terus double crochetnya bolak-balik bekerjanya pada back loop. Sahabat Uni, ini kita sudah sampai setengahnya. Nah, sekarang kita akan membuat lubang tempat keluar tisunya. Kita lipat 2 agar nanti seimbang ya lubangnya kiri kanan. Lalu sahabat hitung, boleh diperkirakan karena Uni ini kotaknya besar, ini Uni hitung 15 lubang. Kita hitung 15 rantai mulai dari sini, dari penanda, karena penanda ini terhitung 1 ya. Kita samakan, kita hitung 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Lalu kita beri penanda.
kedua-duanya kita beri penanda ya, kita dapat penanda. Lalu kita buat lagi double crochetnya sampai penanda ini. Dua. Ya, satu lagi sampai di penanda. Ya. Sekarang kita hitung berapa double crochet dari sini sampai ke sini. Tepat satu lubang sebelum penanda yang di sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Jadi di sini panjangnya 35, jarak antara penanda yang kanan dan yang kiri, jarak antara penanda yang kanan dan yang kiri ada 35 lubang. Di 35 lubang ini kita tidak membuat double crochet, melainkan kita membuat 35 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35. 35 rantai. Sekarang kita buat di tempat yang ada penanda double crochet kembali. Tetap di back loop. Ya. Dan kita buat double crochet sampai ke tepi, pinggir. Nah, sudah selesai sampai ke pinggir. Nah, selanjutnya sahabat Uni teruskan membuat double crochet seperti yang bagian bawah ini tadi untuk bagian atas ke sini ke atas. Lanjutkan membuat sampai ke atas, nanti sampai tertutup semua bagian atas kotak tisunya. Sahabat Uni sudah selesai bagian atasnya. Sekarang kita akan list sekelilingnya. Kita akan buat list sekelilingnya dulu ya, biar rapi. Kita list dengan single crochet. Bagaimana cara melis? Sahabat Uni bisa lihat lagi video Uni yang membuat masker anti COVID-19. Sahabat Uni, jangan lupa karena kita
membuatnya dengan double crochet. Jadi di bagian pinggir yang sebelah sini itu kan tadi di pondasinya kita ambil 2 ya, 2 rantai. Jadi kita di sini bagian sini juga membuat 2 buah single crochet. Nah, seperti ini kan panjang. Ya, ini panjang ya. Jadi kita buat 2 single crochetnya. 2 buah lace di dalam satu double crochet ini. Kita buat 2 single crochetnya. Karena kalau satu nanti dia akan mengkerut. Sedangkan double crochet ini dia lebih panjang daripada single crochet. Iya. Nah, sahabat Oni sudah selesai kita list. Kita melis di sudut-sudut ini isi satu aja ya. Kita isi satu saja di sudut-sudut ini. Ya, tidak 2 agar bagus. Dan sekarang kita akan mengganti benangnya dengan benang warna merah. Cara mengganti benang, ini tadi belum kita slip stitch ya. Ini untuk mengunci, mengakhiri sebuah baris kan, karena kita keliling, jadi ini harusnya kan di slip stitch ya, begini. Nah, karena kita akan mengganti warna benang, kita ambil benang yang baru, kita buat simpul dulu, simpul awal, benang barunya. Ya, masukkan jarum ke mata single crochet yang pertama, ambil benang baru, ya, kita kait, langsung kita tutup. Nah, kita kunci. Kencangkan benang barunya. Nah, sekarang kita akan bekerja di benang warna merah. Kita akan lanjutkan membuat double crochet bolak-balik. Caranya seperti biasa, 2 rantai. Kita sudah buat 2 rantai benang merahnya. Sekarang kita balik. Ya, 2 rantai ini terhitung 1 double crochet dan ini kakinya. Sekarang kita masuk di mata rantai yang kedua. Ya. Ya, lanjutkan. Double crochet pada back loop. Satu lubang single crochetnya, 1 double crochetnya pada back loop. Kita buat terus berkeliling, sahabat Uni, berkeliling ya, berkeliling sampai nanti kita ketemu di sini, di tempat awal. Sahabat Uni, kita sudah sampai lagi di awal. Ini, sekarang kita slip stitch. Ini sisa benangnya, di belakang kita ke depan saja. Nanti di slip slipin aja. Nah, lalu kita slip stitch di 2 rantai yang pertama tadi. Kita ambil di kepala yang pertama. Kita slip stitch. Ya. Nah, rantai 2. Lalu kita balik. Lanjut lagi kerja di back loopnya. Nanti begitu terus sampai di ujung sini lagi, muter, sampai di ujung lagi, slip stitch, nanti dibalik lagi, lalu
putar lagi terus kerja sampai sini lagi, slip stitch, lantai 2 dibalik lagi. Lakukan terus nanti sampai ukurannya mencapai tinggi kotak tisunya. Nah, sahabat Uni, sudah selesai kotak tisunya. Kita membuat badan dan bagian sampingnya. Sudah selesai semua. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat bantal-bantalannya dan hiasannya. Untuk bagian ini jangan lupa, ini nanti di slip stitch. Yang terakhir di slip stitch, lalu benang dimatikan dan langsung kita putuskan saja. Ya, sahabat Uni, sekarang kita akan membuat bantalan sofanya. Karena Uni kotak tisunya besar, Uni akan buat 30 rantai dulu. Buat dulu 30 rantai. Nanti ukurannya bisa tergantung dengan besaran kotak tisu yang sahabat Uni punya. Lalu masuk pada lubang kedua, kita buat single crochet. Baris kedua, 1 rantai, balik, masuk lubang kedua, kita buat 29 SC lagi pada back loop atau lubang belakang. Sahabat buat seperti ini sampai 13 baris. 13 baris sudah selesai. Sekarang baris ke-14 kita akan ganti warna benang. Kita akan ganti warna benang. Mengganti warna benang pada single crochet. Lubang terakhir kita kait, kita tidak selesaikan, kita ambil benang baru yang sudah di slip knot atau sudah dibuat simpul awal, kita masukkan. Kita masukkan, tarik, kencangkan, dan kita lanjut bekerja dengan benang yang baru. Jadi kita buat baris ke-14 dengan benang yang baru. Nah, sahabat Uni, kita kerjakan sampai 13 baris lagi dengan benang yang warna baru. Sudah selesai 2 warna. Sekarang kita akan ganti lagi warna benangnya ke benang yang pertama. Dan kita lanjutkan sampai nanti ke baris 40 dengan warna benang yang pertama. Nah, sahabat Uni, setelah 40 baris, sekarang kita akan masuk pada baris 41. Pada baris 41 ini kita akan mulai melakukan penambahan. Efek penambahan ini adalah untuk pelebaran atau nanti untuk membuat kesannya terlihat tinggi. Caranya, kita buat 14 SC. Tiga, 4, 14 SC. Lalu pada SC yang ke-15 kita buat 3 SC dalam satu lubang. 1, 2, 3. Lalu kita buat lagi 14 SC sampai di pinggir ini. Nah, selesai. 14 SC lagi di pinggir. Jadi di baris 41 ini
kita punya 31 SC. Kalau di baris 40 tadi kita punya 29 SC, karena ada penambahan 2, maka di baris 41 kita punya 31 SC. Nah, lakukan penambahan ini sebanyak 8 kali. Rumusnya, di setiap SC paling tengah, jadi sahabat Oni bisa bagi 31, artinya kita punya 15 SC di kiri, 15 di kanan, dan 1 di tengah. Ini yang SC nomor 16, kita isi 3 SC dalam satu lubang. Ya, di setiap SC paling tengah kita isi 3 SC dalam satu lubang. Nah, nanti di baris ke-42, 43, 44, 45 kita buat 31 SC. Jadi sebanyak SC yang ada di baris 41. Jadi kita melakukan penambahan itu setiap 5 baris. Jadi tidak setiap baris ya, bukan 41 naik, 42 naik, 43 naik, enggak. Kita lakukan setiap 5 baris kita tambah 3 SC dalam satu lubang. Nanti di baris ke-46 kita buat penambahan lagi. Di baris ke-51 kita buat penambahan lagi. Di baris ke-56 kita buat penambahan lagi. Buat sahabat yang masih sangat pemula, sebaiknya dikasih tanda di SC yang di tengah. SC yang di tengah dari 3 SC yang kita buat tadi. Nah, lakukan penambahan ini sebanyak 8 kali di setiap 5 baris. Nah, sahabat Oni, kita sudah selesai membuat 8 kali penambahan atau increase ya. Hasilnya seperti ini. Tadi kita mulai penambahan di baris ke-41, single crochet-nya jumlahnya 29. Sekarang setelah selesai penambahan ke-8, single crochet-nya berjumlah 45 single crochet di sini. Ya, kita melakukan hanya penambahan 8 kali, tapi 1 kali penambahan kita buat 5 baris. Artinya dari tadi di sini ada 29 single crochet, kita buat penambahan 1 lubang 3 single crochet pada single crochet yang ke-15. Ya, ini jumlahnya menjadi 31 single crochet. Nah, 31 single crochet ini kita buat sebanyak 5 baris. Lalu kita naik ke penambahan kedua. Kita membuat 3 single crochet pada 1 lubang, itu pada lubang yang ke-16. Nah, jumlah single crochet-nya di sini menjadi 33. Kita buat 33 ini 5 baris, lalu naik penambahan ketiga pada lubang single crochet yang ke-17. Kita buat penambahan menjadi 35 single crochet, kita buat 5 baris, begitu seterusnya. Penambahan yang ke-8 itu pada single crochet yang ke-22 kita isi 3 single crochet 1 lubang. Nah, jumlah single crochet di sini semuanya jadi 45 single crochet. Kalau dari penambahan pertama sampai ke-7 kita buat 5 baris. Pada penambahan ke-8 ini kita buat 10 baris 45 single crochet ini. Jadi penambahan ke-8 ini kita buat jadi 10 baris. Sekarang kita akan melakukan pengurangan atau decrease. Kita akan buat di sini pengurangan. Kita buat satu rantai seperti biasa untuk pondasi. Untuk awalan, nah, kita buat single crochet ini sebanyak 21. Sebanyak 21 single crochet. Nah, tadi pada penambahan ke-8 kita membuat 3 single crochet pada 1 lubang di lubang yang ke-22. Nah, sekarang lubang yang ke-22 ini kita lewati. Nah, dalam 1 lubang tadi ada 3 single crochet, berarti dia ada pada nomor 22, 23, 24.
Jadi kita lewati lubang nomor 22 ini, kita langsung masuk ke lubang nomor 23. Lubang 23 ini sama dengan lubang single crochet yang di tengah daripada 3 single crochet yang tadi. Nah, lalu sekarang nomor 24 ini juga kita lewati, kita langsung masuk ke single crochet nomor 25. Nah, artinya dalam satu baris ini kita melompati 2 kali. Jadi tadi karena kita membuat 3 single crochet pada satu lubang. Nah, tadi kan dimulai pada lubang yang ke-22. Berarti di sini ada 22, 23, 24. Nah, kita lewati lubang nomor 22, langsung keisi ke nomor 23. Lalu yang nomor 24-nya kita lewati langsung ke nomor 25. Begitu seterusnya. Kita isi single crochet sampai ke ujung. Selesai sampai ke ujung. Nah, sekarang setelah kita melakukan 2 kali pengurangan tadi, maka baris ini single crochetnya berjumlah 43 single crochet. Nah, kita buat 5 baris 43 ini. Nanti selanjutnya pengurangan yang kedua kali kita juga lakukan pengurangan 2 kali. Itu nanti di baris ke-91 kita kurangi, kita buat 20 single crochet di sini. Lalu single crochet nomor 21 kita lewati, langsung isi ke nomor 22. Nomor 23 kita lewati, langsung ke single crochet nomor 24. Nanti setelah pengurangan yang kedua kali, jumlah single crochetnya di sini berjumlah 41. Nah, sahabat Oni lakukan sampai nanti single crochet di sini kembali berjumlah 29. Ya, kalau sudah 29 jumlah single crochetnya di sini, kita tidak lagi melakukan pengurangan, tapi kita langsung lanjut membuat 40 baris single crochet seperti ini tadi di awal. Kita buat 40 baris lagi single crochet yang berjumlah 29. Ya, 40 baris lagi yang masing-masing barisnya berisi 29 single crochet. Nah, buat sahabat Uni yang mau ganti warna, silakan seperti ini. Atau yang mau satu warna juga silakan. Sudah selesai sahabat Uni, ini untuk sofanya. Nah, sekarang kita akan jahit. Kita akan jahit sambil kita isi dakron. Jahit sampai selesai, sampai di pinggir ini. Sambil kita isi dengan dakron. Masukkan di dalam untuk menutupi sisa benangnya. Sambil dijahit, kita isi dengan dakronnya. Seperti ini sahabat Uni ya. Nah, lanjutkan sampai tertutup dan terisi sampai di ujung ini semua. Terus jahit. Sedikit-sedikit jahit diisi dakronnya. Gitu. Jahit lagi begitu terus sampai nanti di ujung yang satunya lagi. Sudah selesai sahabat Uni. Ini ya. Tinggal kita jahitkan ke cover kotak tisu yang tadi kita sudah buat. Ya, kita jahitkan ya. Sekarang kita akan membuat bantalan-bantalan sebagai hiasannya.
Caranya yang petak ini, kita buat 15 rantai, lalu single crochet 14 buah, bolak-balik. Pada back loop, kita buat 2 buah. Lalu nanti kita satukan dengan menggunakan tusuk single crochet seputarannya. Empat 15 rantai. Ini kita buat single crochet bolak-balik pada back loop. Kita buat sebanyak 14 baris ke atas. Ini sudah selesai 14 baris ke atas. Kita buat 2 buah yang seperti ini. Sudah ada 2 buah, sudah jadi selesai. Sekarang kita akan satukan dengan menggunakan tusuk single crochet sekelilingnya. Kita gunakan warna benang yang berbeda. Ya, kita akan satukan dengan menggunakan tusuk single crochet. Ini caranya sama dengan kita melis. Ini jumlah lubangnya semua pasti sama ya sahabat ini, karena jumlah barisnya sama, jumlah rantai awalnya juga sama. Ya, kita samakan. Kita buat single crochet. Terus lakukan sekeliling, nanti tinggal sedikit di sini. Dibiarkan dulu lalu untuk kita mengisi dakron. Sekarang kita isi dakronnya. Sampai padat. Ya. Lalu kita selesaikan sampai ke pinggir. Sampai semuanya tertutup. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan buat yang model bulat. Kita buat dengan warna benang yang merah dulu. Buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu slip stitch ke rantai pertama. Lalu sahabat Uni perhatikan, kita cari lubang lingkaran. Ini lubang lingkaran. Sekarang kita buat 6 single crochet pada lubang lingkaran ini. Buat 1 rantai. Lalu masuk. 6 single crochet. Buat sahabat Uni yang masih bingung dengan lingkaran, boleh ditandai single crochet pertamanya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, lalu slip stitch ke single crochet yang pertama. Single crochet yang pertama kita kasih tanda tadi ya. Slip stitch. Sekarang baris kedua kita melakukan penambahan 1 lubang 2 single crochet, jadi nanti ada 12 single crochet, 1 rantai, 1, nah baris kedua ini ada 12 single crochet. Sekarang kita ganti warna benang. Kita langsung slip stitch, kencangkan. Nah, pada baris ketiga ini 1 lubang kita isi lagi 2 single crochet, jadi nanti ada 24 single crochet. Selesai baris ketiga, sekarang kita masuk baris keempat. Buat 1 rantai, lalu kita buat 1 single crochet pada 1 lubang, buat 1 single crochet pada lubang kedua, buat 2 single crochet pada lubang ketiga, buat 2 single crochet pada lubang ketiga. Nah, jadi polanya begitu, 1 1 2 1 1 2. Buat terus sampai kembali ke tempat pertama untuk di slip stitch. Selesai, kita buat lagi 2 buah seperti ini, disatukan dengan single crochet dengan benang yang beda warna, isi dakron. Jadi nanti seperti ini ya sahabat Uni ya. Sahabat Uni, sudah selesai kotak tisu model sofa kita. Nah, selamat mencoba, semoga sahabat Uni bisa membuatnya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.